hukumnya ziarah kubur. Qultu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Tak boleh. Kenapa tak boleh ziarah kubur? Karena ada 3. Yang pertama, meminta kepada yang dikubur. Hai mbah, tolong menangkan pilkada. 2, karena dia memuji-muji yang dikubur. Hai engkau yang dikubur dulu waktu sehat tak pernah sakit. Hai engkau yang dulu waktu dikubur menang tak pernah kalah. Hai dulu dikubur. Maka diturunkan Allah ayat Alhaakumun takasur. Kalian sombong menyombong hatta zurtumul maqabir, sampai ke kubur-kubur. 3, karena dikubur mempersedih-sedih. Suami sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ya hari ini jenguk Abah. Jangan mempersedih diri. Yang lalu biar berlalu. Yang akan datang kawin lagi. Jangan bersedih-sedih diri. Oleh sebab itu, gara-gara 3 ini tak boleh. Setelah Islam kuat, boleh ziarah kubur. Kenapa? Karena 3. Pertama, tazkiratan lil maut, menengok kubur ingat mati. Yang kedua, tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Yang ketiga, turikul qulub, melembutkan hati. Hati nang kareh, ba acara melunakkan hati nang kareh kau ya. Jangan lihat kubur, berziarah makam, melihat kubur ingin mati, melihat kubur hati lembut, melihat kubur meleleh air mata. Maka pulanglah ibu bapak dari kubur menangis. Apa pulang menangis dari kubur? Ingat mantan. Tak betul. Apa hukum pacaran? Anak-anakku, adik-adikku kalian yang sudah hijrah, jangan lagi ada pacaran-pacaran. Janji? 1, 2, 3. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Putuskan. Insya Allah besok langsung dia update status. Apa status dia? Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nandak lama. Bullshit, omong kosong pacaran-pacaran itu. Tak ada itu. Waktu pacaran semuanya indah-indah. Mau makan apa ya? Ya. Pret. Bohong saja itu. Perempuan suka dilambung-lambung dengan kata-kata, laki-laki pula suka mengobral kata-kata. Berjumpalah, ditambah bumbu-bumbu setan. Akhirnya habislah kalian. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Durian berjumpa timun, yang hancur siapa? Timun, rugi kalian, babak belur. Kasihan betul suami kalian. Dapat bekas-bekasnya aja. Saya hamba Allah dari Jakarta. Jauh. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama, zina. Laki-laki yang bini beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah, gara-gara menikah sama beda agama, lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah, baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula. Mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya, tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup. Kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati. Jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita. Dari program kristenisasi, anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak 2 ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustadz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa makcik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis nanti saya nangis juga. Ada apa mak? Ada apa bu? Begini pak Ustadz. Saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf, alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad, 5-5-nya murtad Ustaz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran.
Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Jangan sampai saya turun tangan. Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu kalau sholat? Sholatnya sah. Orang yang bertatu mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertatu tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tatu. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertatu jangan buat tatu. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatunya udah kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut. Gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendukung. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat. Diejek orang, Pak, Bapak bertatu kan? Sholat Bapak tidak sah. Menangis saja. Udah lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah, sah. Tak usah kau risaukan masalah tatu itu. Ustaz ada tatu dulu waktu sekolah, tapi tatunya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Bolehkah kita memposting foto kita di sosmed? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, pakaiannya tertutup aurat, wajah dan tapak tangan tutup. Kedua, jangan sendirian. Nanti foto kalian diedit beramai-ramai, rame-rame. Posenya, jangan pose yang memancing. Dulu banyak tren pose. Ada dulu kan? Saya buat di FB. Jangan anak gadis berfoto menjulurkan lidah, karena yang menjulurkan lidah itu anjing. Anjing menjulurkan lidah 2. Pertama haus, yang kedua sedang bernafsu. Jangan menjulurkan lidah. Ini banyak yang gadis-gadis perut. Saya tanya, kau tahu arti ini apa? Peace Pak, damai. Ini bukan peace, jadikan aku yang kedua. Ulang lagi. Lain kalau berfoto, Allahu Akbar. Jangan sendiri, ramai-ramai. Nanti foto ramai-ramainya, ramai, tunjukkan begini anak Dinia Putri pengajian. Di mana-mana orang pengajian baru 30 menit. Di Dinia Putri lebih sudah 1 jam 10 menit, tetap matanya segar. Allahu Akbar. Bagaimana caranya mengganti sholat yang sudah lama bertahun-tahun lewat? La kafarata laha illa dzalik. Sholat yang dulu tinggal sejak akil baligh, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali melaksanakan illa dzalik, sholat itu sendiri. Menangis kau di pintu Ka'bah, ya Allah, nggak selesai brother. Enak aja, selesai sholat ambil tasbih, nggak selesai. Sholat yang lama dulu sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hanbal Hambali. Sepakat 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Qadha bukan qobo. Habis sholat isya qadha, usolli fardal isya 4 raka'atin qadhaan. Habis subuh qadha, tapi qadhanya jangan di masjid, nanti ketahuan. Mana ada ba'diyah subuh? Besok dibuat langsung. Usolli fardhu subuhi raka'ataini qadhaan. Langsung teman di sebelah ISIS. Qadhanya di rumah. Berapa lama? Berapa lama kau tinggalkan sholat? Dulu kau akil balik umur berapa? Umur 10. Oh, kok cepat sekali. Umur 10 tahun akil balik. Ya. Habis itu nyasar, taubat. Umur berapa taubat? Umur 30. Kodok 20. Start 2020, habis 2040. 2029 mati. Alhamdulillah lunas.
Sholat yang tinggal tidak perlu digantikan ahli waris. Kalau ada bapak emak kita meninggal, sholatnya ada tinggal, nggak perlu digantikan. Tapi kalau puasanya tinggal, wajib. Lihat Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarah oleh Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau sholat nggak perlu digantikan ahli waris. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas. Yang bilang nggak jelas itu nggak punya paket 4 giga. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Secara hukum fikih sah. Kalau saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya, istriku, aku tadi di Duri menikah, kemudian di Kandis menikah, di Minas menikah, sah, tiga-tiga itu sah. Kecuali saya bilang 4, maka yang satu itu tak sah, karena bini tak boleh lebih dari 4. Secara fikih nikah sah, tapi tinggal negara Kesatuan Republik Indonesia, ada namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Ibu-ibu tenang, tenang dulu. Kenapa saya katakan tenang? Karena menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia, tidak boleh laki-laki menikah tanpa ada izin istri pertama yang ditulis dengan perjanjian di atas materai 6.000 yang disahkan oleh pengadilan. Maka jangan ibu cemas, bapak itu tidak akan bisa menikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan setuju, kecuali nikah siri. Ini yang paling mengkhawatirkan kita. Kalau dia nikah secara syar'i, menurut hukum fikih, menurut hukum undang-undang Indonesia, tidak ada satupun Pak KUA di Indonesia yang berani menikahkan suami orang dengan perempuan lain tanpa ada surat izin dari istri pertama. Kalau ada, berarti nikahnya nikah siri. Perempuan jangan mau nikah siri. Kalian yang nikah siri, efek paling bahaya 3. Pertama, kalau laki-laki itu pergi, kalian tidak bisa menggugat cerai karena pengadilan tidak mengakui. 2, kalau mati si suami, si istri payah menuntut harta pusaka karena tak ada surat. Yang ketiga, pembuatan akte kelahiran anak. Nah itu, ini untuk menenangkan ibu-ibu yang khawatir. Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila, karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, Laila turidu amid dunia wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Kais? Lahu baru ni'aliha ahabu ilayya wa asfali balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya, delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya.
buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah.